Udah kelihatan ya? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke, halo semuanya, selamat siang. Ini divisi VVD untuk sekolah divisi pertama, subdivisi pertama ya. Di sini gue bakal bawain materi tentang desain UI UX dengan Figma ya. Mungkin langsung aja. Mungkin kenalan dulu, nama gue Andika Velanda. Biasa dipanggil Andika dari Teknik Informatika Angkatan 2021. Tahun 2022 gue juga ikut jadi staff PPLK tapi di front end subdivision ya. Kayak gue juga agak bingung sih, jadi disuruh materi untuk VVD, sebenarnya gue front end gitu. Cuman nggak apa-apa. Gue terima kasih juga gitu dipercaya buat ngisi. Ini teman-teman kalau misalnya mau connect juga boleh ya. Nah, untuk objektif hari ini itu kita bakal belajar tentang kenalan sama Figma dan fitur-fiturnya. Terus juga gimana apa itu UI UX ya, kenalan dengan UI UX, terus baru lanjut nanti gimana cara ngebikin wireframe, cara milih warna, terus juga gimana ngebuat UI kit gitu. UI kit itu termasuk dalamnya ada komponen dan varian. Nah, mungkin pertama untuk ke pengenalan Figma dulu ya. Figma itu kan. Bentar. Di sini teman-teman udah pada ini belum daftar Figma gitu? Udah bikin akun belum ya? Udah Bang. Udah. Udah Bang. Bentar. Berarti bisa langsung mulai di Figma-nya, nggak perlu start dari daftar akun gitu. Bentar. Kayaknya biar enak gue join 2 tadi. Oke. Nah, kita langsung ke Figma dulu atau slide-nya dulu deh. Kenapa tuh? Oh, ya. Yeah. Nah, mungkin kita dari kenalan dulu sama Figma ya. Jadi apa sih Figma itu? Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin yang masuk video udah pada kenalan gitu ya sama alat-alat desain gitu. Udah pada kenal karena masuk VVD juga pasti di interviewnya ditanya pasti tentang desain ya. Jadi teman-teman udah pada kenal gitu, kayak misalnya ada Photoshop atau ada Illustrator, CorelDRAW, ataupun yang misalnya yang praktis untuk sekarang ini kayak Canva gitu. Nah, Figma itu salah satu alat desain juga, sejenis sama Illustrator, Photoshop itu. Jadi untuk alat desain untuk bikin desain gitu Figma itu. Nah, dia basisnya web, dan untuk di awal itu pada dasarnya dia tuh buat ngedesain UI UX. UI UX itu apa nanti bakal kita bahas lagi. Nah, kenapa sih kita harus pakai Figma itu? Karena memungkinkan buat kolaborasi real time. Kenapa? Apa sih maksudnya kolaborasi real time itu ya? Kolaborasi real time itu maksudnya jadi ketika kita misalnya mau kerja bareng sama teman kita gitu dalam satu project yang sama, perubahan yang terjadi itu langsung berubah gitu. Maksudnya langsung berubah, nggak perlu delay ataupun nggak perlu kita refresh dulu. Nah, perubahan itu langsung berubah ketika teman kita ngedit, perubahan itu langsung tampil di kita juga gitu. Maksudnya kolaborasi real time jadinya. Nah, untuk fitur utama itu ada buat editor grafis, bisa bikin prototype, terus juga ya yang tadi fitur utamanya ya bisa kolaborasi. Nah, kenapa sih kita harus pakai Figma gitu di sini? Yang pertama ya Figma itu berbasisnya cloud gitu ya, berbasisnya di cloud, jadi bisa diakses di perangkat mana aja.
Jadi misalnya teman-teman mungkin lupa bawa laptop gitu ya. Tapi desainnya itu ada di Figma kalian. Kalian bisa ngakses juga pinjam di perangkat teman kalian atau laptop teman kalian gitu. Dan ngaksesnya tapi dengan akun yang sama gitu, dan desain itu bakal bisa diakses gitu. Karena dia berbasisnya cloud, jadi nggak bergantung dari perangkat yang dipakai gitu. Tergantung akun kalian. Dan juga kolaborasi. Jadi seperti yang udah disebutin juga, seperti yang udah gue sebutin sebelumnya itu, jadi desainer itu bisa kolaborasi gitu di Figma ini secara bersamaan. Terus juga fleksibel ya. Fleksibel dalam artian bisa buat desain, bisa buat prototype. Terus kita juga bisa ngasih komentar gitu di Figma ini ke desain. Mungkin ada yang misalnya kurang sesuai gitu di desainnya, kita bisa kasih komentar juga di Figma ini. Nah, ini gambaran antar mukanya, ada toolbar, layoutnya, ada toolbar, ada panel, ada property, ada canvasnya juga. Terus ini alat untuk fiturnya. Oke, langsung aja mungkin ke Figma. Ini mungkin tampilan, mungkin teman-teman yang kalau misalnya buka Figma itu pasti tampilannya kayak gini di awal. Nah, di sini kita buat file barunya itu dari atas ini. Datanya desain file sini atas, pojok kanan atas, desain file, terus bikin draft. Ini draft ini nanti otomatis bakal bikin buat project baru, tapi belum bisa diakses sama orang lain gitu. Jadi baru bisa kita akses sendiri doang gitu. Terus ada FigJam board. Ini FigJam ini biasanya buat misalnya kita mau brainstorming, banyak kan di sini sih. Misalnya mungkin ke FigJam dulu. Aduh, sinyal nggak kuat. Nah, kalau tampilan FigJam dia kayak gini. Itu biasanya kita kalau misalnya brainstorming itu pakai FigJam. Brainstorming itu ngumpulin ide-ide. Jadi sebenarnya bisa aja sih, misalnya mau langsung di canvas Figma yang apa namanya designing ini. Kita bikin file baru di sini ya, draft. Bikin file barunya di situ. Terus kita juga bisa nge-explore community di pojok kiri bawah. Explore community ini apa? Kita bisa ngambil resource dari orang lain yang mereka itu nge-publish di community. Di community ini banyak banget desain-desain, misalnya teman-teman butuh desain website gitu ya. Cari aja website gitu. Nanti banyak sekali ini apa? Template-template yang orang kirim yang bisa kita pakai, bisa kita contoh. Karena mereka juga kan udah bisa dibilang udah lebih tahu gitu untuk standarisasinya seperti apa ukurannya. Desain sistem, dan masih banyak juga sih di sini. Icon, misal teman-teman mau nyari icon, gue kebanyakan kalau mau nyari icon gitu dari Figma community ini sih. Ya, mungkin langsung untuk bikin file barunya ya. Ini bikin file baru, desain file, terus draft. Nah, ini untuk tampilan awal dari Figma-nya. Yang kayak tadi udah disinggung, ada toolbar nih untuk alat-alatnya ya. Untuk alat-alat desain kita ada untuk geser-geser nih pakai move, bikin frame, bikin apa nih ukuran layar kita. Misalnya kita mau memilih, di sini kita klik, terus di kanan ini ada pilihan. Kita mau tampilannya itu ukuran berapa gitu. iPhone atau tablet atau desktop, bisa bikin presentation juga di sini, dan masih banyak lagi lah. Misalnya kita bikin iPhone-nya. Nah, jadi kita ngeditnya itu di canvas ini untuk ngedit tampilannya. Dan ini tampilannya bisa disesuaikan lagi di sebelah kanan ini ukurannya. Selanjutnya ini untuk bikin kotak, bikin persegi panjang ya, rectangle. Terus di sini ada untuk bikin garis. Sini bikin panah.
Dan ya ini, oke mungkin pindah ke sebelah aja. Nah di sini. Nah ini untuk bikin shape, yang pasti untuk bikin shape, bikin lingkaran. Ini untuk misalnya teman-teman mau bikin garis visual yang lebih bebas gitu, nggak terpaku cuma lingkaran, segi panjang gitu. Ini pen toolnya. Jadi bisa diwarnain dengan nemuin titik awalnya, titik akhir sama titik awalnya ditemuin, nanti baru bisa diwarnain di fill tengahnya. Terus di sini untuk nambahin teks. Jadi gitu misalnya. Terus untuk propertinya, teman-teman bisa rubah di sebelah kanan, mau ukurannya berapa, jenis fontnya gitu. Terus di sini ada resource. Resource ini biasanya untuk melihat komponen-komponen yang udah kita buat. Sama ada plugin. Plugin nanti mempermudah banget sih. Misalnya buat icon gitu. Jadi kita cukup manggil plugin, nanti muncul resource-nya gitu. Terus widget. Ini widget sebenarnya jarang gue pakai juga sih. Nah, ini untuk add comment. Misal kita mau ngasih komentar buat desain yang ini gitu, kurang bagus ya. Kita bisa tambahin komentar di sini gitu. Makanya bisa ngasih feedback juga di sini. Nah, teman-teman juga boleh sambil nyoba di situ nggak apa. Terus di sini ada panel buat kita ngatur layar yang kita buat. Di sini pertama ada patch. Patch ini teman-teman bisa pindah, nggak cuma di patch ini, bisa pindah ke patch lain. Ya, dengan akses patch di sebelah kiri ini. Nah, untuk akun yang free itu biasanya cuma maksimal 3 patch. Cuman ini karena ini hacknya bisa teman-teman bikin untuk diri sendiri dulu, bikin draft, terus tambahin patch sebanyak-banyaknya, terus baru di-share buat jadiin tim project. Jadinya nanti memang nggak bisa nambah lagi, cuman patch kalian bakal banyak. Karena kalau misalnya kalian langsung bikin tim project itu biasanya patch-nya batasnya cuma 3 di sebelah kiri ini, nggak bisa nambah lagi, maksimal cuma 3. Itu terus ini buat ngatur layarnya. Misal ini kan di sebelah atas gitu, yang ini. Nah, kalau misal kita mau turunin di sebelah kiri ini bisa diturunin aja, berarti dia nanti bakal jadi di bawah yang lingkaran. Tuh. Terus ini untuk di sebelah kanan untuk ngatur propertinya. Di sebelah kanan sini ya. Teman-teman bisa ngubah untuk lebarnya berapa, W-nya. Misal dirubah ke 500. Itu jadi dia lebih besar. Terus juga bisa ngubah warnanya di fill. Nambahin outline. Sebelah kanan ini di stroke. Yang pasti di sebelah kanan ini buat kita ngubah propertinya. Di atas ini buat kita nambahin properti, nambahin objek sebelah atas di toolbar. Di sebelah kiri buat ngatur layernya, buat ngatur susunannya sebelah kiri. Terus teman-teman juga bisa nge-export desainnya ya di sebelah kanan ini. Ekspornya sebagai apa gitu, PNG, JPEG, SVG atau PDF. Nah, ini untuk Figma ya, tampilan Figma ya secara garis besarnya. Mungkin teman-teman juga di sini udah pada pernah nyoba gitu Figma, mungkin udah rata-rata udah pada tahu gitu. Makanya bisa gabung ke VVD pasti udah inilah. Ini lanjut ke slide dulu ya. Bisa lanjut dulu. Kenalan dulu sama UI UX ya.
apa sih UI UX itu? Yang pertama UI dulu ya, karena UI UX ini dua hal yang berbeda. Jadi untuk UI itu user interface. Jadi kita bakal fokus ke tampilan dan tata letak produknya. Tata letak produk ini maksudnya website kita ataupun aplikasi kita gitu. Fokus ke tampilannya UI. Sementara UX itu fokus ke keseluruhan rasa dan kegunaan. Maksudnya lebih ke gimana interaksi ke penggunanya gitu. Karena nggak sesederhana kalau misalnya user interface bagus itu belum tentu UX-nya bagus gitu. Karena ada beberapa aplikasi yang misalnya kita tuh buat tampilannya bagus nih, tapi buat nyari tombol pencariannya itu susah. Ternyata dia tuh tersembunyi tombol pencariannya ataupun ikonnya salah gitu. Nah, itu UX-nya salah berarti. Nah, pentingnya UI UX itu kenapa? Karena penting buat ningkatin kepuasan sama keterlibatan pengguna. Nah, mungkin UI itu bisa bikin orang tertarik ya buat make aplikasi kita atau buat bikin website kita gitu. Tapi dengan adanya UX itu pengguna itu bakal bertahan pakai aplikasi kita dengan adanya UX. Kalau UI itu cuma buat narik perhatian di awal, tapi yang bakal bikin bertahan itu UX-nya. Tuh. Nah, prinsip dasar dari desain UI itu yang pertama konsisten tentunya. Tentunya konsisten dari ukuran layar, ukuran warna gitu harus seragam, jangan saling bertabrakan. Elemennya juga misalnya ya konsistensi lah. Kartunya misalnya ukuran berapa, berarti untuk yang lain-lainnya kartunya ukuran segitu. Terus ukuran font gitu-gitu harus seimbang, harus konsisten. Misal kita pakai 16 untuk heading, berarti yang lain-lainnya juga 16. Untuk teks, untuk bodinya misalnya 12. Berarti yang misalnya untuk page lain dengan untuk ngisi body itu berarti 12 juga. Terus kejelasan. Yang desain yang kita buat itu harus jelas gitu. Harus mudah dipahami karena ya aplikasi kita itu bukan bakal kita pakai sendiri doang, bakal orang lain yang pakai. Jadi sebisa mungkin bikin tampilan itu yang jelas. Maksudnya apa, keterangannya apa gitu. Misalnya obat ya, misalnya kita mau tombol obat tapi tulisannya justru malah tombol apa misalnya tombol pindah gitu tulisannya kan nggak jelas untuk informasinya. Nah, jadi harus butuh kejelasan. Mungkin kalau misalnya teman-teman misalnya bikin desain gitu belum tahu kontennya apa ya, biasanya pakai lorem gitu kan, lorem ipsum. Itu nggak apa-apa sih, cuman nantinya ya harus ada kejelasan gitu kontennya isinya bakal apa. Terus juga yang ketiga ada umpan balik ya, maksudnya feedback. Jadi kita juga nggak boleh berpaku sama prinsip kita sendiri, kita harus butuh feedback dari orang lain. Nah, kalau misalnya dalam konteks feedback dalam UI itu harus ada misalnya login ya teman-teman, misalnya login, terus nggak bisa nih ngisi password. Ternyata passwordnya itu syaratnya itu harus ada angkanya gitu. Nah, sementara dari pengguna itu nggak dapat gitu, misalnya alert ataupun pemberitahuan kalau misalnya ternyata password itu harus ada 123 gitu misalnya, harus ada angka. Nah, itu pentingnya ada umpan balik supaya pengguna tuh tahu, oh yang benar tuh kayak gimana gitu. Nah gitu, umpan balik itu maksudnya harus ada respons. Ketika pengguna ngeklik sesuatu, itu harus ada misalnya respons berhasil, ataupun ketika ngeklik sesuatu ada perubahan yang terjadi gitu. Itu umpan balik dalam UI ya. Harus interaktif. Lalu yang keempat yang pasti estetika ya. Harus menarik secara visual. Ini erat kaitannya dengan layout dan warna gitu. Sesuai dengan branding. Nah ini nanti sesuai dengan branding ini misalnya kan teman-teman nih video untuk PPLK ya. Harus disesuaikan juga dengan tema dari PPLK-nya gitu. Kalau saran dari gue aja ya. Kalau saran dari gue sesuai juga dengan tema PPLK. Mungkin untuk saran warna gitu nanti kita bakal bahas gitu tentang warna itu. Sebenarnya sederhana simpelnya warna itu untuk di VVD ya, untuk bikin tampilannya bisa disamain sama warna tema dari
acaranya gitu. Misalnya acara PPLK ini, gue nggak tahu acara PPLK ini warna apa ya? Misalnya warna biru gitu. Ya udah berarti desain UI-nya ada unsur-unsur warna birunya gitu, supaya nggak nabrak. Misalnya dari logo aja lah, ngambil warna dari logo apa namanya PPLK-nya gitu. Dan biasanya itu kalau tahun 2022 tuh PVD ini sih saling komunikasi juga sama tim divisi desain gitu, divisi desain yang di luar dari Imtek ya. Nah itu buat tentang warna, tentang ilustrasi gitu-gitu biasanya komunikasinya sama tim desain juga sih, supaya konsisten juga bahwa acara ini sama gitu, acara apa UI ini masih satu selaras gitu sama acara yang ada dengan warnanya yang konsisten. Karena kan nggak masuk akal kalau misalnya nggak masuk juga ya kalau misalnya desainnya UI-nya warna hijau, ternyata logo acaranya itu logo acara PPLK-nya warna biru gitu kan. Terus lanjut ke prinsip UX ya. Kalau UI tadi lebih ke interface, ketampilan, UX ini lebih ke kegunaannya, gimana aplikasinya ini mudah dipahamin, ataupun websitenya itu mudah dipahamin gitu. Nggak menyulitkan pengguna, dan pengguna itu bisa dengan mudah memahami dalam waktu yang singkat gitu, nggak rumit lah istilahnya untuk UI-nya. Terus juga aksesibilitas ya, desainnya itu menyeluruh buat semua pengguna. Mungkin aksesibilitasnya lebih ke mudah dipahamin sama pengguna gitu, yang mungkin ada berkebutuhan khusus ataupun teksnya itu nggak kekecilan gitu ya. Misalkan ada yang sampai matanya deket banget ke layar gitu kan, berarti tulisannya kekecilan gitu. Aksesibilitas itu lebih ke situ, terbacaannya. Terus juga desainnya itu berpusat ke pengguna. Yang mungkin kalau misalnya untuk event kayak PPLK ini kita nggak mungkin ya minta feedback gitu ke mahasiswa baru kan, yang bakal pakai kan mahasiswa baru sama mungkin develop mentor kan kebanyakan. Ya mungkin bisa sih kalau misalnya ke develop mentor mungkin butuhnya itu gimana sih gitu, pokoknya nanti untuk di websitenya gitu mungkin bisa. Cuman kalau ke mahasiswa baru kayaknya nggak mungkin juga ya, pasti bakal sering komunikasi juga ke banyak pihak di PPLK ini ya. Terus desain interaksinya harus yang halus ya, itu ada kaitannya sama feedback tadi yang umpan balik ini, jangan kaku gitu. Itu nanti ya ada kaitannya sama di bagian front end juga sih sebenarnya. Nah, proses desain itu sebenarnya kalau idealnya kayak gini proses desain. Jadi kita penelitian ini kita kumpulin dulu kebutuhannya apa aja. Misalnya kayak acara ini kan, kita bikin dulu apa sih sebenarnya buat apa gitu websitenya, ataupun sistemnya ini kita tuju buat apa, dan fungsi-fungsinya apa aja di IDC. Terus baru kita ke tahap desain. Jadi supaya pas tahap desain itu udah clear sistem yang kita bangun apa, jadi kita nggak bingung lagi. Biasanya kan kadang itu kesulitan dari ngedesain itu adalah bingung yang mau kita buat apa. Nah itu makanya harus di clear dulu di bagian penelitian sama ideasi, supaya nantinya kita pas ngebikin desain itu benar-benar udah sesuai sama tujuan. Jadi udah clear, nggak ada lagi banyak perubahan di bagian desain nantinya. Dan juga nanti bagian pengujian. Tapi mungkin kalau untuk skalanya PPLK nih ya, mungkin waktunya kan nggak terlalu banyak. Jadi proses ini sebenarnya bisa dipersingkat juga sih, nggak harus sampai pengujian gitu, nggak harus sih sebenarnya. Cuman mungkin bisa pengujian sambil mendesain gitu aja, misalnya ada kekurangan tuh langsung aja, nggak perlu sampai minta feedback ke orang lain, sampai minta feedback terlalu lama gitu. Karena PVD ini kan bakal jalannya di awal ya, mungkin setelah content research biasanya.
dan itu bakal makan waktu buat di subdivisi lain, kayak misalnya front end kan belum bisa jalan ya kalau misalnya UI UX-nya belum jadi. Nah itu makanya cukup cukup apa ya, challenging juga sih di DVD karena kerjanya di awal dan divisi lain itu sangat berpengaruh juga, sangat bergantung gitu. Nah, mungkin praktek bikin UI ya di sini. Nah, untuk pertama kayak tadi yang udah gue bilang di Figma-nya, teman-teman bisa pilih frame dulu. Frame. Sini frame-nya mau ukuran apa gitu. Misalnya Android. Nah, kalau untuk saran dari gue ya, misalnya kan kayaknya teman-teman nih untuk yang development ya, bagian development tuh kayaknya pakai Tailwind ya. Jadi kalau saran dari gue emang mobile first sih. Jadi utamain tampilan mobile dulu daripada tampilan websitenya, tampilan desktop maksudnya, daripada tampilan desktop. Kenapa? Karena emang untuk zaman sekarang juga udah banyak prinsip mobile first gitu. Dalam artian kebanyakan orang itu lebih banyak pakai handphone dibanding pakai laptop gitu. Apalagi untuk acaranya skalanya PPLK ya. PPLK kan kebanyakan ya teman-teman tahu sendiri lah, kebanyakan di lapangan gitu. Kebanyakan di lapangan dan nggak bakal sempet juga sih untuk peserta ataupun developernya buat buka pakai laptop, pasti kebanyakan di HP kan. Jadi kalau saran dari gue mending fokusin dulu ya paralel sih kalau bisa paralel, cuman fokusin di tampilan ini, tampilan mobile dulu gitu, supaya nantinya dari frontend mungkin bisa lebih gerak lebih cepat gitu. Cuman kalau misalnya kan teman-teman juga banyak ya anggotanya, ya bisa paralel sih, ada yang ngerjain mobile, ada yang ngerjain desktop, yang penting komunikasi aja selaras. Terus juga teman-teman juga harus ini sih paham gitu kalau misalnya desainnya itu nanti bisa diterapin atau enggak, yaitu banyak komunikasi aja sih sama tim front end-nya, karena supaya nggak miss nantinya. Mastiin aja misalnya desain itu bisa beneran diterapin di desain, di codingan maksudnya, di codingan itu desainnya bisa diterapin di codingan. Jadi saran dari gue maksudnya di fokus di mobile, karena nanti dapat mentor dan juga peserta pasti bakal banyak ngakses tuh bakal lewat HP sih, karena di lapangan kan.